Puji nama Tuhan, silakan duduk dan berikan tepuk tangan bagi WL Senior dan penari yang tidak kelihatan ini. Mereka sudah melakukan tugas yang luar biasa, membawa suasana surga turun di tempat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Murid yang siap diutus. Ya, murid yang siap diutus. Jadi ketika kita berbicara murid yang siap diutus, itu ada dua pihak, yang mengutus dan yang diutus. Amin. Jadi ada kalanya kita masing-masing memiliki cara pandang tersendiri. Yang mengutus dia memiliki cara pandang sendiri, yang mana yang harus aku utus, begitu kan ya. Demikian juga yang diutus pun mengira-ngira, menebak-nebak supaya aku diutus supaya gimana ya. Nah akhirnya kadang-kadang tidak ketemu. Banyak orang melakukan banyak perkara, mempersiapkan diri, tapi nggak datang-datang pengutusannya. Tidak pernah ada panggilannya. Jadi akhirnya ya kok banyak sekali anak-anak yang sekolah udah begitu lama di sekolah tinggi teologi, akhirnya nggak jadi diutus gitu kan. Kapan aku diutus? Ternyata ya ada perbedaan antara belajar teologi dengan pengutusan, itu dua hal yang berbeda. Beda. Banyak orang mengerti banyak, tetapi yang mau diutus bukan hanya orang yang mengerti. Katakan amin ya. Jadi the sent disciple, murid yang siap diutus ini, kita akan belajar beberapa perkara. Nah, yang pertama kita belajar ialah generasi kita hari ini. Generasi kita hari ini terobsesi dengan kesuksesan. Semua orang mau menjadi sukses. Amin ya. Supaya menjadi sukses kita pakai cara kita sendiri. Kita kejar apa yang orang lain bilang hebat loh, tepuk tangan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Orang bisa berkata hebat, tetapi Tuhan bilang yang ini aku nggak bisa pakai. Ya. Karena banyak orang bilang, wah, lagi sekolah mengejar STH, ya. Terus kemudian MTH makin tinggi hati gitu ya. STH sangat tinggi hati, gitu kan ya. Nanti wah, itu semuanya yang nggak bisa dipakai. Tetapi itu yang dikejar orang untuk mengejar sukses, pengaruh dan pencapaian. Apa saja yang kita lakukan hari ini sesungguhnya itu untuk memenuhi hasrat kita dipandang orang. Amin ya. Tapi yang kita belajar hari ini bukan itu yang kita kejar, tapi bagaimana kita menjadi seseorang yang dipandang Tuhan. Amin ya. Namun pertanyaan terbesar yang Tuhan ajukan bukanlah siapa yang paling berbakat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling nomor satu. Bukan itu. Atau siapa yang paling berkualifikasi. Ya. Yang S berapa? S24. Nah, itu Samsung ya. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bersedia? Banyak orang ketika sudah banyak mengerti, ketika ada panggilan, ada pengutusan, dia bilang, inilah aku Tuhan, tapi utuslah dia. Betul? Ini aku Tuhan, tapi utus dia. Yang lain aja Tuhan, karena aku masih sibuk urus yang lain. Ya, bisnisku masih perlu diurus, semuanya masih diurus. Oleh karenanya pagi hari ini kita mau buka, ada dua, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Pengutusan panggilan itu ya. Saya mesti belajar dulu. Dia larinya ke tempat lain. Oke, Yesaya 6 ayat 8 berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, sahutnya si Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesaya sampai bisa ngomong seperti itu. Nah, sementara kita lihat dulu ya yang perjanjian baru,
Ada Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mari ikutlah aku. Ya, akoloteo. Ya, aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, poieso. Jadi kita buka satu-satu ya. Kenapa dia bisa sampai serta-merta dia bilang ini aku, utuslah aku. Ya, kita buka mundur beberapa ayat sebelumnya, Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Di awalnya pertama Yesaya mengalami satu peristiwa di mana seorang raja yang dia layani hampir 20 tahun meninggal dunia. Ya, ketika dia meninggal dia bilang matinya Raja Uzia. Nah, di situ ya pertama kita lihat ya, orang yang dilayani berpuluh-puluh tahun meninggal. Nah, pada saat itu kita melihat, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Nah, raja yang di dunia meninggal, tapi dia diizinkan Tuhan melihat raja di atas segala raja. Ya, duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ini berbicara visi daripada Yesaya. Melihat seorang yang duduk di tempat maha tinggi, itu raja di atas segala raja. Nah, lalu serafim berdiri di atasnya dan serafim berseru-seru katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Nah, kalau di dalam Alkitab kalau 3 kali kata yang sama disebut, ini berarti sungguh amat gitu ya. Kalau kudus disebut 3 kali berarti sungguh amat kudus yang dilihat oleh Yesaya ini. Nah, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Karena memang dia adalah raja di atas segala raja. Penuh kemuliaannya dikatakan. Maka bergoyanglah, semuanya bergoncang bergoyang. Lalu apa yang dikatakan? Pada saat itu Yesaya tiba-tiba dia merasakan hadirat Tuhan. Ketika dia merasakan hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Yesaya tiba-tiba diinsafkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia insaf, dia bilang apa? Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, dia sadar diri bahwa dia tidak layak untuk berjumpa muka dengan muka. Dia bisa binasa. Kalau orang perjanjian lama itu percaya seseorang yang berjumpa muka dengan yang maha kuasa, dia binasa, mati di tempat. Makanya Musa ketika naik ke gunung itu, dia nggak berani, dia bersembunyi di balik lekukan bukit supaya dia tidak melihat muka Tuhan. Karena melihat muka Tuhan, kita yang tidak kudus berjumpa dengan dia yang kudus, mati kita. Nah, hari ini kita lihat ya, yang nggak kudus pun berani datang ya pada Tuhan ya. Seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja. Wah, ini pasti mati, dia bilang. Ya, yakni Tuhan semesta alam. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia sadar diri, dia ngomong, Tuhan mengerti dan Tuhan kirim serafim. Apa yang dilakukan serafim? Serafim itu datang mendekat kepada Yesaya. Di tangannya ada bara. Bara itu seperti buat makan sate tuh ya, bara ya, arang yang menyala-nyala itu. Dan diambilnya dengan sepit dari atas mesbah ukupan, diambil dengan sepit. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, wah, rasanya gimana ya, disundut ya. Wah, ini najis bibir, disundut. Ya. Dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, dari sini kita belajar beberapa perkara. Yesaya berani berkata, inilah aku, utuslah aku, karena dia terlebih dahulu sudah mengalami Tuhan.
Amin. Dia mengalami Tuhan, dia melihat Tuhan, dan dia sungguh takut akan resiko berhadapan dengan Tuhan. Maka disitulah dia mengalami satu peristiwa insaf. Tuhan membuat dia sadar diri bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, dan disitulah Tuhan melayakkan dia dengan mengirim seorang serafim yang menaruh bara di mulutnya, sehingga disitulah dia bisa berkata, inilah aku. Nah, ketika dia ditanya lalu mendengar suara Tuhan, setelah di mulut dia disundut, malah dia mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan, siapa yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Sebelum dia mengalami itu semua, Yesaya mungkin dalam keadaan ketakutan, kapan aku mati, karena aku sudah melihat muka Tuhan. Tetapi setelah Tuhan menyatakan dia dengan mengirim serafim, maka disitulah dia bisa berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi pengutusan yang pertama itu bukan berbicara tentang kemampuan seseorang, kualifikasi seseorang, tetapi seseorang yang sudah dikuduskan, seseorang yang sudah diproses, seseorang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, kita lihat ya, misi selalu dimulai dengan inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang menyatakan diri, sehingga Yesaya bisa melihat wajahnya. Dia melihat seseorang duduk di takhta yang maha tinggi. Dia yang menyatakan, Yesaya 6 ayat 8a berkata begitu, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Ini Tuhan sendiri yang menyatakan, Tuhan sendiri berbicara terlebih dahulu sebelum ada sebuah misi. Jadi misi itu jangan dibikin-bikin. Misi itu harus kita sama-sama cari wajah Tuhan, sama-sama membuka telinga sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan, apa sebenarnya Tuhan mau. Nah, di sini Yesaya mendengar langsung dari Tuhan. Dia, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Dan disitulah Missio Dei, kita tidak menciptakan misi Tuhan. Sorry ya, misi pribadi akhirnya. Missio Dei itu adalah misinya Tuhan. Pelayanan Kristen tidak pernah dimulai dari ambisi orang per orang, tetapi dari undangan ilahi. Siapa yang mau aku utus? Siapa? Kalau itu kita dengar, nah Tuhan itu memanggil orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia pandang layak untuk melakukan tugasnya. Dia memanggil Abraham. Ketika Abraham dipanggil, Abraham cuma bilang, ya ini aku mau jalan, langsung besok dia jalan. Ya, kemana? Abraham nggak pernah tanya, nggak pernah dikasih tahu. Tapi ketika Tuhan bilang, tinggalkan Ur Kasdim, maka dia berangkat tinggalkan Ur Kasdim. Nah, semuanya polanya sama. Tuhan ngomong, kita meresponi, dan kita jalan. Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan memberikan provisi, bukan hanya visinya. Ketika Tuhan beri visi, Tuhan beri provisi. Kalau kita bangun sendiri misi, kita terseok-seok. Amin. Berat buat kita. Entar kurang ini, entar kurang itu, entar kurang setia, kurang taat. Tetapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang suruh, kita meresponi, semuanya Tuhan sediain. Ya, Tuhan memanggil Musa, sama juga. Musa tuh kurang pede. Dia bilang, aku ngomong aja nggak tetes ini, pelok-pelok nih. Tuhan bilang, kalau itu no problem, aku akan kirim Harun menyertai kamu, dan itu Tuhan sediakan. Kalau kau kurang apa, Tuhan sediakan. Kurang duit di dalam misi yang Tuhan perintahkan, Tuhan sediakan duit. Tuhan menyediakan pekerjaan. Semuanya Tuhan yang sediakan.
Musa kurang, Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga memanggil Samuel. Ketika Samuel dipanggil, Samuel nggak ngerti kalau itu panggilan Tuhan. Namanya jelas dipanggil Samuel, Samuel. Yang dia cari siapa? Dia cari Imam Eli. Bapak panggil aku. Oh tidak, aku tidak panggil kamu. Sampai 3 kali dia dipanggil, baru terakhir Imam Eli bilang, ya kalau sekali lagi kau dengar panggilan itu, langsung bilang, ini aku, berbicaralah kepadaku. Nah ini prosesnya sama, polanya sama. Ketika Tuhan mau memberi visi, memberi misi kepada kita, polanya sama, dia panggil, dia berbicara. Inisiatifnya Tuhan yang memberi inisiatif, bukan kita yang membuat proposal kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bikin ini, Tuhan, aku mau bikin itu, tolong Tuhan ya berkati. Oh enggak gitu. Kita belajar ya, Yesus memanggil para muridnya yang terakhir. Nah, ketika Yesus memanggil muridnya, ini polanya juga berbeda. Dia tahu muridnya nggak siap, maka muridnya harus melewati satu discipleship. Amin ya. Oke, kita lihat ya. Ketersediaan mendahului kemampuan. Asal kita mau, Tuhan bisa membuat kita mampu. Amin. Asal kita mau. Tapi aku suaranya fales, Pak Pendeta, Pak Gembala, aku jangan nyanyilah, suaraku fales. Asal kau mau, Tuhan bisa tambah-tambahkan. Amin. Ya, janganlah, aku mana bisa doa, nggak bisa lah. Tapi kalau begitu ya, aku mau. Jadi Tuhan bisa membuat kata-kata mengalir begitu dahsyat dari lubuk hatimu, dan kamu menjadi pendoa-pendoa yang dahsyat. Amin. Asal kita mau, katanya. Semuanya mulai dari ketersediaan. Ya Tuhan, aku mau. Ya, ini aku, utuslah aku. Jangan utus dia, gitu kan? Ini aku, jangan utus dia. Utus aku, Tuhan. Maka sahutku menurut Yesaya 6 ayat 8b, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jangan utus siapa-siapa, Tuhan. Utus aku mau bayar harga, Tuhan. Ya, aku mau bayar harga. Utuslah aku. Jadi prosesnya Yesaya tidak bertanya di mana, terus berapa lama, seberapa sulit, apakah aku bisa, Tuhan, apa untungnya bagiku. Nggak ada pertanyaan itu dari Yesaya. Karena Tuhan juga nggak jelasin siapa yang mau aku utus ngerjain apa, Tuhan, kemana, Tuhan. Enggak. Cara Tuhan memanggil selalu nggak jelas. Dia hanya memanggil, kita meresponi panggilan itu. Kalau kita meresponi panggilannya itu, inilah yang terjadi. Yesaya hanya menyerahkan dirinya. Ya Tuhan, ini aku mau. Lakukan seturut kehendak-Mu atas diriku. Ini Yesaya. Jadi ada polanya. Yang pertama-tama adalah insaf dulu. Celakalah aku. Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku. Aku najis bibir, dan seterusnya. Ya, berapa sering ya kita nggak beres pun berani berdiri di mimbar melayani Tuhan. Amin. Orang bisa dibohongin, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Amin. Amin ya. Banyak orang berkata, kalau WL-nya dia, aku merasakan kehadiran Tuhan luar biasa. Bulu-bulu berdiri semuanya. Aku nangis kalau dia yang dibawain WL. Tetapi kita nggak pernah tahu. Hanya Tuhan yang bisa melihat jauh ke dalam hati kita. Amin. Ya. Ada beberapa kasus, ada satu kasus WL yang demikian dahsyat. 3 bulan kemudian WL yang sama mengalami busung lapar, alias perutnya semakin hari semakin besar. Setelah besar, tak lama kemudian baru ketahuan bahwa di dalam perutnya ada makhluk hidup.
Ya, dia tidak tahu. Dengan keadaan begitu, dia berani di hadapan Tuhan membawa jemaat. Jemaat orang percaya, namanya tetap orang, bisa dibohongin, bisa terpukau dengan penampilan, tetapi Tuhan tahu jauh ke dalam hati. Apa yang tersembunyi akan disingkapkan Tuhan. Amin. Oleh karenanya, insyaf modal pertama. Setelah insyaf terjadi penyucian. Kalau kita nggak insyaf, Tuhan nggak turun tangan menyucikan kita. Amin. Menyatakan kalau kita sudah melakukan sesuatu, Tuhan selalu buka. Tidak ada satu perkara terlalu sulit untuk Tuhan Yesus ampuni. Amin. Semerah kermisi dapat diubahkan menjadi putih dan terang. Itu kalau saja kita mau datang kepada Dia insaf, Dia akan sucikan. Kalau sudah insaf suci, maka baru datang pemutusan. Amin ya. Jangan kita minta-minta pemutusan, kapan aku diutus, kapan aku dijadikan pejabat. Banyak orang yang ke gereja itu ujung-ujungnya mau jadi ketua komisi ini, komisi itu, divisi ini, divisi itu, lalu kemudian mau menjadi pejabat. Amin ya. Biarlah kita mulai dulu, beres dulu, insaf dulu, kemudian Tuhan berkarya di dalam hidup kita, menguduskan, menyucikan kita. Pada saat itu barulah kita akan mendengar pemutusan daripada Dia. Amin. Amin ya. Ada dua paradigma di dalam pelayanan kita ya. Paradigma dunia, paradigma kerajaan. Kalau paradigma dunia selalu fokus pada kemampuan. Ya, kita memilih yang mampu, mencari hamba yang sempurna dan berbakat. Selalu bertanya, apa pelayananku? Tidak usah ditanya, pelayanan itu selalu Tuhan berikan. Kalau bukan berdiri di mimbar ini, kita masih tetap diberi pelayanan paling tidak untuk berdoa. Doa itu tidak kalah penting di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita bisa memberikan satu pelayanan kepada mereka yang lagi susah hati. Ya, mendengarkan orang yang berkeluh kesah itu juga suatu pelayanan yang tidak bisa dianggap enteng. Ya, menuntut kejelasan sebelum melangkah. Ini nanti ongkosnya siapa yang bayar ini Pak Gem? Begitu kan? Dan nggak bisa gitu. Tetapi biarlah kita memandang pelayanan itu melalui paradigma kerajaan. Fokusnya pada ketersediaan kita. Saya mau, ini aku, utus aku, memakai orang hancur yang berserah. Tuhan memakai orang hancur hati yang mau menyerahkan diri. Bukan orang pinter yang sombong, tinggi hati. Ya, kita bertanya kalau di dalam paradigma kerajaan, apakah aku mendengarkannya? Halo? Jangan kita berandai-andai, kita mendengar apa yang kita pikir kita dengar. Sesungguhnya kita nggak dengar apa-apa. Ya, kita menawarkan diri tanpa syarat. Sekalipun, ya, aku tetap jalan sesuai responku kepada panggilan Tuhan. Sekalipun harus ada harga yang aku harus bayar. Tuhan tidak mencari hamba yang sempurna. Tolong dicatat ya. Ia mencari hamba yang berserah. Praise the Lord. Ya. Jadi mengikut Yesus berarti mengalami transformasi diri. Ketika Yesus memanggil kita semua itu untuk mengalami transformasi diri. Markus 1 ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan aku akan
kamu akan kujadikan penjala manusia. Kekristenan bukanlah sekedar mempercayai doktrin. Kita belajar doktrin bukan hanya percaya tentang doktrin. Kekristenan adalah mengikuti pribadi siapa yang memberi doktrin itu, yaitu Yesus. Mengikuti Yesus. Akonotheio, menemani bukan hanya mengikut. Ikut pelaku bukan hanya ikut secara fisik, kemana Yesus pergi aku ikut, kemana Yesus, bukan juga mengikut secara fisik. Kalau aku ikut Yesus berarti aku harus tumbuhin jenggot seperti Yesus, dan kemana-mana aku pakai apa? Kasut. Wah, gak laku sekarang kasut. Ya, gak bisa juga kita kalau ikut Yesus kita pakai bajunya zaman Yesus. Enggak, nanti diketahui orang kita. Tetapi kita mengikut Yesus, kita mau menjadi disciple, muridnya Yesus, belajar bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus bertutur, bagaimana Yesus bersikap, meresponi keadaan. Nah, ini semua tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk mengikuti Yesus itu. Tidak ada cara lain, yaitu hanya satu-satunya belajar dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu dari Genesis sampai dari Kejadian sampai Wahyu, itu kalau kita baca sungguh-sungguh pasti kita berjumpa dengan Yesus di dalam setiap kitab. Amin. Nah, siapa yang belum baca tuntas Kejadian sampai Wahyu? Halo? Ada yang belum? Ada yang nggak angkat tangan? Jangan-jangan ini ya, kalau gua angkat tangan gua malu belum lunas. Kalau gua nggak angkat tangan, ya. Tapi kalau belum baca sungguh-sungguh, dan saya katakan ketika kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, pastikan engkau menjumpai Yesus di dalam setiap kitab yang kita baca. Amin. Amin. Di dalam Kejadian kita pasti jumpa Yesus. Amin. Amin. Oleh karenanya, kekristenan bukan sekedar mempercayai doktrin, tetapi kekristenan adalah mengikuti pribadi. Bukan hanya apa yang dikatakan yang kita ingat, tetapi apa yang dilakukan itu kita coba untuk melakukannya. Ya, kalau kita dengar, kita tidak lakukan, seperti di Matius berkata, kalau kau dengar kau tidak lakukan, maka seperti kau membangun sebuah rumah di atas pasir. Pada saat badai datang menerpa, banjir datang menghadang, rumah meroboh. Tetapi apabila kau mendengar, lalu kau melakukan dia, maka kau seperti orang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Banjir boleh datang menghadang, ya, badai boleh datang menerpa, tetapi bangunan yang tidak bangun akan tetap berdiri kokoh. Amin. Amin. Ya, menemani kita mengikuti Yesus, menemani berjalan di belakang Yesus, menjadi muridnya. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Apa yang dia pikirkan, kita pikirkan. Kalau kita belajar dari Yesus, wow, kita akan tercengang-cengang bagaimana Yesus bertutur kata, bagaimana Yesus meresponi, bersikap dan berpikir. Amin ya. Nah, Kristus memberikan orientasi baru kepada identitas kita. Pada saat kita dipanggil, ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Yesus itu sedang ngomong kepada murid-muridnya yang tukang jala ikan. Sehingga ketika dia bilang, aku akan jadikan engkau penjala ikan, maka ini dimengerti langsung oleh murid-muridnya. Tetapi saya percaya Yesus akan menggunakan bahasa yang berbeda kepada sekelompok orang-orang yang berprofesi dokter, seorang kelompok orang yang berprofesi sebagai akuntan ataupun ibu rumah tangga. Itu ada bahasa Yesus akan gunakan untuk memanggil kalian.
Ya, kalau Theo ikut aku berbicara tentang pemuritan, dan poieso berbicara adalah perubahan orientasi ulang. Ya, tetap tukang ikan nangkep tetap tukang ikan, tetapi diberikan makna baru di dalam menjala ikan, menjala manusia. Jadi sesungguhnya apapun yang kita pernah pelajari, apapun yang kita pernah alami, Tuhan akan gunakan itu untuk kemuliaan-Nya. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan akan pakai kamu. Ya. Jadi pemuritan bukanlah program pengembangan diri. Ingat ya, pemuritan bukan program pengembangan diri, self improvement, melainkan pembentukan ilahi, divine formation. Yesus tidak sekedar memberikan informasi baru, Ia menciptakan identitas baru di dalam diri kita semua, sehingga kita yang tadinya memang adalah ya pekerja pajak, ya sekarang kita menjadi pengerja pajak yang takut Tuhan. Amin, ya? Ini ada yang baru. Yang tadinya kita adalah ibu rumah tangga, sekarang kita ibu rumah tangga yang takut Tuhan. Ya, artinya apa? Kalau ibu rumah tangga yang takut Tuhan, ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu Efesus 5. Tidak ada pengecualian. Amin. Amin. Kalau saya ngomong gini nggak fair, ya, ibu-ibu aminnya berat, bapak-bapak senyum-senyum. Jadi bapak-bapak juga setelah dipanggil menjadi pemimpin keluarga, kau akan menjadi pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Ya, itu nggak ada amin kalau begitu. Kalau Yesus mengasihi jemaatnya sampai rela mati di atas kayu salib. Tentunya Yesus tidak berharap semua orang percaya mati, ya. Enggak. Tetapi ini berbicara adalah sacrificial, berani berkorban untuk orang yang kau kasihi. Amin? Amin. Ya. Lanjut ya. Ada harga dan hasil dari kemuritan, ada pemuritan. Yang pertama, harga yang harus dibayar, meninggalkan living, meninggalkan jala, meninggalkan semua ini untuk apa? Mengikut Yesus. Ya, skillnya menyertai mereka bagaimana mereka tahu menjala ikan itu waktu yang tepat kapan dan bagaimana menjalanya dia tahu. Jala perahu, rasa aman itu semuanya harus ditinggalkan dan identitas lama itu ditinggalkan, menukar kenyamanan dengan panggilan. Kalau hari ini kita nyaman-nyaman aja, siap-siap ada waktunya Tuhan panggil, maka sesuatu yang membuat kita nyaman itu harus kita tinggalkan. Dan setelah tinggal kita mengikut Yesus yang memanggil kita, ya, menyerahkan rencana seperti itu. Rencanaku, pikiranku, kuserahkan. Nah, itu lagunya seperti tadi. Ya, itulah mengikut Yesus. Kita nggak lagi pakai pikiran kita. Kalau kita pakai pikiran kita, ini akan menjadi orang yang ketakutan. Sungguh deh. Akhirnya setelah kita bayar harga, barulah kita menjadi becoming, ya, becoming menjadi serupa dengan Kristus. Oke, aku akan menjadikanmu. Yesus tidak sekedar memberi perintah, Ia menjanjikan transformasi. Ya, transformasi para nelayan memiliki keterampilan vocational.
Kita semua memiliki keterampilan masing-masing. Ada yang pintar memasak, ya biar tetap masak. Ya, Yesus tidak membuang keterampilan itu, melainkan mengarahkannya ulang untuk tujuan kekal. Kalau kau pintar masak, masaklah seperti engkau masak untuk Tuhan. Amin. Jangan pernah dikurangi bumbunya sedikit pun. Ya, kalau hari ini cabai lagi mahal, jangan dikurangi cabainya. Nanti rasanya berubah. Nah, jadi menjala ikan sama juga menangkap kehidupan yang sementara. Tapi penginjilan menjangkau jiwa-jiwa untuk kekekalan. Amin ya? Ya. Yesus memanggil untuk tujuan menebus profesi. Ya, seorang guru ketika menerima panggilan ini, aku akan menjadikan engkau bukan guru saja, tetapi aku akan menjadikan engkau guru yang mengajar untuk Kristus. Apapun yang kau ajar hari ini, saya nggak tahu ada berapa guru di ruangan ini. Oh, nggak ada. Apapun yang kau ajar hari ini, biarlah ada nilai-nilai yang dari Kristus ketika kau ajari. Amin ya. Nah, ketika kau berbisnis, layanilah melalui integritas. Kalau memang Alkitab berkata, sekalipun rugi, janji harus tetap ditepati. Itu integritas. Amin. Banyak orang dunia berkata begini, Pastor Pan, kalau integritas itu seperti ini, I walk the talk. Jadi aku berjalan sesuai apa yang aku katakan. Ya, aku melakukan sesuai apa yang aku katakan. Tetapi saya mau katakan sebagai orang percaya itu tidak cukup. Tetapi sebagai orang percaya kita bukan saja walk the talk, tetapi kita orang percaya harus walk the talk of the Lord. Jadi bukan apa yang kita katakan kita lakukan. Seringkali apa yang kita katakan kita lakukannya juga berat. Karena nggak sengaja ngomong, nyesel deh gue ngomong sekarang gue mesti keluar duit, gitu kan? Karena apa yang ada di dalam hati kita itu keluar. Tapi apa yang ada tersisa di dalam hati itu siapa yang tahu? Oleh karenanya walk the talk tidak cukup, tapi walk the talk of the Lord, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, itu baru integritas. Apa maksudnya? Kalau firman berkata tunduklah kepada suamimu, itu the way the Lord talk, ya, itu perkataan Tuhan. Kalau integritas adalah melakukan apa yang dikatakan Tuhan, sekalipun tidak ada yang tahu, tetap kita lakukan karena itu perkataan Tuhan. Amin ya? Ya. Itu integritas. Integritas yang sederhana adalah kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan di kantongmu ada pulpen yang kemarin boleh minjem sama sekretariat, nanti jangan lupa dipulangin, karena walaupun harganya cuma 2.000, itu boleh minjem, bukan milikku. Itu integritas. Amin ya. Termasuk juga kalau firman berkata bahwa perpuluhanmu jangan juga kau simpan-simpan, karena itu adalah walk the talk of the Lord. Amin? Amin. Ya, nanti kalau aku menyinggung-nyinggung ini langsung aminnya pelan ya. Ya, seorang dokter dipanggil untuk menyembuhkan untuk Kristus. Ya, bukan untuk uang, untuk Kristus. Pelajar juga menjadi pengaruh bagi semua teman-teman pelajar lain. Ya, setiap orang percaya dipanggil untuk dikutus. Ya, apakah dia bekerja di tempat kantor, sekolah, dan semuanya, kita dipanggil begitu. Jadi anatomi panggilan ilahi. Anatomi panggilan ilahi dimulai dari pewahyuan. Wahyu Allah menyingkapkan kekudusannya seperti Yesaya melihat kekudusan Allah. Nah, setelah itu Yesaya mengalami keinsafan melalui
pengalaman dengan Tuhan, seseorang akan insaf. Tapi kadang-kadang insaf ini hanya berhenti pada insaf, tidak berbalik arah. Ya, gua sadar gua salah. Terus udah salah mau ngapain? Ya habis emang ini gue, mau gimana lagi? Ya nggak bisa. Kalau sudah insaf, ya harus make a U-turn, jangan terus bablas terus. Ya kalau udah salah keluar pintu tol, kalau bablas terus sampai-sampai di Serang, ya toh, harus putar balik, baru bisa sampai kemarin. Ya, insaf. Darul al-insyaf, kalau kita insyaf maka ada anugerah yang membuat kita kudus kembali, benar kembali. Nah di situ barulah ada panggilan Tuhan, ya, diutus. Di situ kita meresponinya. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Dan transformasi terjadi ketika Yesus yang memanggil. Karena Yesus panggilannya untuk menjadikan kita semua murid, disciple, ya. Kristus membentuk ulang identitas mereka yang dipanggil, ya. Barulah misi yang terakhir, amin ya, yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Oke. Sintesis dari misi ilahi adalah pertama-tama kita melihat pelajaran dari Yesaya. Yesaya itu panggilan apa? Profetik. Panggilan sebagai profet, sebagai nabi. Panggilan sebagai profet. Utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Tetapi panggilan yang kedua adalah panggilan untuk misioner. Untuk pertama-tama dijadikan murid dulu, disciple dulu. Kalau dua ini sudah ada, barulah ini terbentuk suatu eklesia. Eklesia dan dipanggil keluar untuk kemudian dikirim kembali di mana engkau dipanggil. Bukan hanya dipanggil keluar kemudian tiba-tiba melupakan tempat di mana kau dipanggil. Ini seperti halnya saya sering melakukan perjalanan. Saya ketika pergi ke Medan waktu itu ada permintaan untuk saya menyampaikan seminar tentang apa namanya kebenaran kekristenan di dalam budaya Chinese. Kenapa mereka minta itu? Karena ada banyak anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang tinggalnya masih di rumah mertua indah, tapi begitu jadi Kristen, dia melihat mama mertuanya sedang siap-siap mau sembahyangan, dia dengan enteng bilang begini, mama, aku nggak bisa bantu kamu lagi karena sekarang aku sudah jadi Kristen. Halo? Membantu mamanya mempersiapkan, bukan mengubah kekristenanmu, merebut kekristenanmu, tetapi menyatakan kasihmu sebagai orang Kristen kepada orang yang sudah rentang. Amin. Nah, ini harus dimengerti. Gereja hadir bukan untuk menjadi ruang pengadilan. Ya. Gereja hadir bukan untuk menjadi eksklusif, tetapi gereja hadir untuk menyatakan kasih Kristus kepada seluruh umat manusia. Ya, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan mengubahkan manusia di dalam gereja. Jadi, apa sebenarnya tugas gereja? Tugas gereja sesungguhnya menuntun, melakukan discipleship, menyampaikan kebenaran, lalu sesungguhnya yang kau lakukan di dalam ibadahmu adalah tatkala kita semua melangkah keluar dari ruang gereja ini. Ya, jangan di ruang gereja ini satu dengan lain senyumnya manis dengan shalom yang begitu luar biasa, shalom dan seterusnya.
Tapi setelah keluar dari ruang gereja ini, tikungan kedua, kau sudah maki-maki orang. Karena ada orang yang menyalip dari kiri. Wah, langsung kebun binatang keluar. Kemana? Nah, itulah sesungguhnya ibadah kita yang sejati. Dalam roh dan kebenaran kita menyembah. Roh tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan kita yang nyata. Jadi kita lihat di sini. Kesimpulan dari itu semua, Tuhan masih bertanya sampai hari ini, siapakah yang akan aku utus? Kalau Tuhan bertanya, apakah di antara kita masih bilang, dia aja Tuhan, jangan aku? Ya, membutuhkan satu perjumpaan dengan Tuhan, membutuhkan satu proses bersama Tuhan, sehingga kita bisa dibenarkan kembali. Amin ya. Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus masih memanggil kita, mari ikutlah aku. Apakah kita mau meresponi dua bentuk panggilan ini? Ini kembali kepada kita semua. Amin ya. Tuhan tidak secara utama mencari orang yang paling berbakat. Ia mencari orang yang berserah, yang mau mengikut Yesus dan setia berpartisipasi di dalam misinya. Ya, respon yang tepat tetap tidak berubah. Apa respon yang harus kita berikan? Responnya apa? Kurang keras. Berarti masih perlu diproses. Praise the Lord. Ini saya berdoa bukan hanya diperkatakan, tetapi dilakukan. Amin. Saya akan suatu ketika akan kembali lagi, saya akan melihat tempat ini tidak ada lagi yang kosong-kosong. Amin. Bahkan Pak Idi harus beli rumah yang di sebelah. Yang sebelah sini juga, yang di belakang juga. Amin. Praise the Lord. Jadi ada 5 menit saya boleh pakai. Ya. Apa yang saya sampaikan, panggilan itulah yang saya alami. Saya ada di sini ditemani istri saya, Nancy, karena saya istrinya cuma satu ya. Yang temani saya ya cuma satu-satunya itu. Ketika dia menikah sama saya, dia bukan menikah dengan seorang pendeta. Saya profesional, saya lakukan banyak perkara, konsultan dan juga banyak perkara. Tapi ketika Tuhan panggil, saya responnya nggak seperti Yesaya. Saya responnya juga bukan seperti Yohanes. Saya menolak, saya tidak mau. Karena apa? Karena saya sudah terlebih dahulu kuliah di Selandia Baru. Saya sudah selesai business administration. Loh, kok tiba-tiba maunya apa nih Tuhan? Ya, maunya apa? Aku nggak mau, tetapi nggak bisa lari. Ingat ya, ketika Tuhan sudah pilih, mau lari kemanapun, mau lari sembunyi di perut ikan harus muntahin sampai apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Saya tidak mau, karena saya sedang sibuk, saya juga lagi ada kerjaan dan seterusnya. Tidak mau, pokoknya tidak mau. Tetapi ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Lalu disitulah saya bilang, oke, apa sih maunya? Nah disitulah mulai saya masuk di dalam proses. Saya ikut semua yang namanya discipleship yang ada di gereja. Saya ikut semuanya.
Sampai akhirnya nggak ada lagi discipleship di dalam gereja. Dan saat itu barulah saya terdampar di sebuah sekolah tinggi teologi. Dan disitulah saya belajar dari nol lagi. Saya nggak mau langsung S2. Saya mau mulai dari nol lagi. Huruf cacing itu, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu saya pelajari huruf cacing yang Ibrani, huruf cacing Yunani saya pelajari lagi. Karena apa? Saya kepingin tahu maksudnya apa, kenapa aku yang diambil. Setelah itu selesai, tanpa sadar, saya belajar. Tanpa saya sadari, begitu saya enggak ya bahasanya, begitu sadar, saya sudah S3. S3-nya saya itu bukan tanda pintar Bapak Ibu, karena lupa injek rem. Begitu saya injek rem, sadar, berhenti, saya sudah S3. Dan di situ saya sudah mulai berpikir, berarti selama ini waktu yang saya habiskan, biaya yang saya habiskan mengejar ilmu di New Zealand itu sia-sia. Saya pernah ngomong begitu sama Tuhan, ternyata tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita, baik ilmu, baik pengalaman yang sia-sia. Semuanya itu Tuhan pakai untuk memuliakan hidup. Amin. Kenapa? Saya bilang, karena begini, ketika saya bilang ini sia-sia dong semuanya, tapi enggak. Ketika saya mulai mengajar di sekolah tinggi teologi, dan disitulah saya sadar bahwa ketika saya mengajar church management, penata layanan gereja, saya bisa membagikannya mulai dari organisasi secara umum. Dan di situ mereka bisa lebih mengerti, lebih paham tentang manajemen gereja. Tidak langsung kepada aspek teologinya, tetapi aspek manajemen secara umum. Nah, di situ saya baru sadar, benar Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang tidak berguna. Karena apapun yang kita alami di dalam hidup kita, baik itu yang baik yang menurut kita buruk, tetapi sebenarnya baik juga, itu semuanya Tuhan pakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Amin. Jadi oleh karenanya jangan pernah memberikan respon yang salah ketika Tuhan memanggil kita. Amin. Amin. Berikan respon yang sekali lagi ya, responnya ini ya. Inilah aku, Tuhan, utuslah aku. Praise the Lord, haleluya. Saya bisa berbicara 2 jam lagi, tapi saya melihat sudah nggak ada yang tahan. Mari bangkit berdiri. Saya berdoa untuk kita semua.